Aduh. Oke, shalom semuanya. Saya menyapa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Kita akan beribadah GIC Family. Hari ini Selasa 15 Februari 2022. Oke, kita akan memulai acara ibadah kita. Kita akan mengawalinya dengan doa. Saya boleh minta tolong untuk Bapak Isku Rosmandagi. Untuk doa pembuka, bisa, Pastor? Ya, shalom. Ya, shalom. Silakan, Pastor, untuk membuka doa untuk memulai acara ini. Silakan. Mari kita setelah permintaan doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup. Ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau tuntun setiap ibadah ini Bapa, biarlah Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang pakai, supaya sebentar pembicara-pembicaranya diurapi dengan Tuhan, diurapi dengan rohnya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, jaringan dalam tangan Tuhan, kami tolak godaan iblis, setan, dukun sekalipun santet, roh maut dipatahkan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Pastor. Saya serahkan ke Ripka ya. Silakan. Shalom semuanya, mari sama-sama kita satukan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah.
Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Haleluya. Shalom semuanya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami akan mulai sharing untuk JIC kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tak terbatas. Biar apa yang kami sharingkan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami harus tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai sharing kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kedengeran nggak sih? Shalom. Kedengeran. Iya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk men-sharingkan apa yang sudah Pastor Charlton sampaikan pada hari Minggu kemarin. Mari sama-sama kita akan membahas GIC kita pada malam hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 tentang yang berjudul tentang Basic Foundation. Di sini dikatakan if you can change your mind, you can change your life. Jadi hidup kita bisa berubah semakin baik atau semakin buruk tergantung dari bagaimana kita merubah pikiran kita. Di sini dijelaskan oleh Pastor Charlton, kisah Osana Malaya menunjukkan bahwa manusia seringkali tanpa sadar atau ada yang sengaja merusak pikirannya, sehingga kehidupannya pun menjadi tidak baik. Kita pun bisa berkesimpulan bahwa badan yang sehat tidak otomatis membuat pikirannya pun sehat. Kemudian di sini juga dibahas di 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17, di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini disimpulkan bahwa untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, terlebih dahulu kita harus merubah diri kita menjadi ciptaan yang baru. Terlebih dulu. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan hal-hal baru terjadi kalau kita masih belum berubah. Kemudian juga di sini ada ayat 4 ayat 13, Filipi 4, bisa dinaikin di sini. Caranya. Filipi 4 ayat 13. Tunggu sebentar. Juga di sini dikatakan bahwa sumber kekuatan kita itu dari Tuhan, maka dari itu fokuskan pikiran kita hanya kepada Dia yang sanggup mengubah pikiran dan hidup kita. Nah, di sini ada contohnya juga Rocky Marciano yang bisa menjadi petinju yang hebat karena tidak menghabiskan waktu dan energinya untuk membangun fisiknya saja, tetapi juga membangun pola pikir yang benar. Kemudian lalu pola pikir dasar apa yang perlu kita miliki supaya kita bisa kuat atau bertahan. Yang pertama adalah be persistent, atau dengan kata lain itu gigih, tidak mudah menyerah. Kemudian
sangat baik kalau kita belajar dari keledai yang masuk ke sumur kering itu. Keledai itu survive bukan karena pintar, tapi karena tidak menyerah. Yang kedua, be consistent. Kolose 1 ayat 2-3 di sini dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Be consistent ini juga bisa diartikan tetap bertekun terus-menerus dilakukan dengan disiplin dan komitmen yang kuat dan konsisten untuk memperbaiki diri. Jadi jangan harap kalau kehidupan kita hari ini dan besok bisa lebih dari hari kemarin kalau kita nggak konsisten, nggak tetap bertekun terus menerus gitu. Konsisten itu juga digambarkan sebagai suatu yang dilakukan dengan cara yang sama untuk waktu yang lama. Jadi ketika sesuatu terjadi lagi dan lagi itu terjadi secara terus-menerus. Jadi nggak peduli ada masalah atau proses apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap konsisten melakukannya sampai kita mengarah kepada satu titik, yaitu kemajuan gitu. Kemudian yang ketiga, be wise. Di sini diambil ayat Amsal 16 ayat 16. Bahwa dijelaskan bahwa menjadi pintar dan cerdas itu tidak cukup. Kita perlu hikmat supaya tahu apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan, supaya terhindarkan dari yang namanya kekonyolan dan kebodohan. Jadi di sini dikatakan di Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi menjadi orang yang bijaksana itu tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga perlu membuktikan kata-katanya dalam bertindak. Jadi kita jangan jadi orang yang tukang kritik aja, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang pemikiran dan ucapannya sesuai dengan tindakannya. Kalau saya baca-baca di literatur, be wise itu apa gitu. Jadi orang yang bijaksana itu nggak hanya cuma berkata-kata, nggak cuma ngeritik orang, tapi apa yang dia lakukan juga dan pikiran dan ucapannya itu harus sesuai dengan apa yang dengan tindakannya. Gitu. Kemudian saya nggak membahas lama-lama, saya cuma mau kasih kesaksian aja bahwa dulu saya pernah punya pemikiran yang salah mengenai kehidupan saya gitu. Mengenai rumah tangga saya gitu, yang menyebabkan saya ngambil tindakan atau keputusan atau pikiran yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Jadi jangan kira kita udah jadi pelayan Tuhan, jadi anak Tuhan, kita nggak bisa kita nggak bakalan jatuh dalam dosa gitu. Tapi kita semua kalau nggak berjaga-jaga, ya anak Tuhan pun sekalipun yang taat pun juga bisa jatuh gitu dalam dosa gitu. Jadi ketika itu saya bertindak atau mengambil keputusan yang salah gitu, yang jauh dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan ketika saya melayani itu, saya ngerasa itu menjadi orang yang nggak berdosa, nggak layak gitu, merasa tertuduh, nggak damai sejahtera. Terus sampai saya mau menyembah Tuhan aja tuh kayak nggak bisa gitu, kayak mulut itu kayaknya aduh seakan-akan tuh hidup ini nggak bener, nggak tertuduh lah intinya gitu. Nah, saya seakan-akan merasa Tuhan itu jauh hilang dari hidup saya gitu. Tapi ketika saya waktu itu sempat istilahnya ketahuan gitu loh, bahwa saya melakukan yang nggak benar gitu, saya berbuat yang nggak sesuai firman Tuhan. Nah, di situ saya bersyukur gitu, masih ada teman-teman rohani, teman-teman sepelayanan, juga Bapak rohani, juga cici rohani saya, juga termasuk suami saya juga yang nggak pernah nggak membiarkan saya gitu makin terpuruk gitu. Biasanya kan kalau kita udah ngelakuin hal yang nggak benar, kadang-kadang kan kita merasa jadi orang yang tertuduh ya, istilahnya banyak orang yang menghakimi itu, bahwa
kamu tuh nggak bener, kamu nggak ini, udahlah nggak usah pelayanan lagi gitu. Banyak orang kan gitu. Tapi di sini saya mendapat perlakuan yang berbeda gitu. Ketika saya melakukan kesalahan, teman-teman saya juga masih tetap mendukung saya gitu dalam doa, terus kasih saya semangat supaya saya bisa punya apa ya, pemikiran hidup yang berubah gitu, balik lagi kepada jalannya Kristus gitu. Jadi saya juga bersyukur, saya juga punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang nggak pernah ninggalin saya. Kadang-kadang kita pikir, kita udah berdosa, tapi kok Tuhan di mana ya? Tuhan pasti menjauh nih dari saya gitu. Saya nggak layak, saya nggak pantas gitu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia gitu. Dia nggak pernah ninggalin saya loh. Meskipun saya jatuh, meskipun saya apa ya, nggak benar, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia gitu. Tuhan yang baik, dia mengambil apa ya, dia yang apa ya, menopang saya gitu loh. Kemudian saat itu ketika saya sadar bahwa saya emang nggak benar gitu kan ya, kemudian saya ngambil keputusan gitu untuk saya ngerubah hidup saya gitu. Yang tadinya nggak benar, yang tadinya berbuat yang tidak sesuai firman, saya waktu itu masih tetap bergereja. Sempat sih punya pikiran buat udahlah gue nggak usah ke gereja lagi lah, udah nggak pantas, gue udah nggak pelayanan lagi lah gitulah gitu. Sempat pengen pindah gereja juga gitulah, tapi saya tetap di encourage gitu, ya udahlah saya tetap ke gereja gitu. Dan waktu saya jadi jemaat, duduk di situ dengerin khotbah pendeta-pendeta, ya khotbah-khotbahnya itu kadang-kadang seperti, bukan kadang-kadang sih, maksudnya waktu itu kayak apa ya, kayak merasa tuh kayak saya tertuduh gitu. Kok ini orang, kok ini pendeta bisa ngomongin begini ya, kok sama gitu sama apa yang saya lakukan gitu loh. Tapi dia bilang katanya Tuhan itu kan Tuhan yang apa yang mengampuni, maha kasih gitu. Kemudian pada saat altar call itu saya apa ya, saya ngambil keputusan gitu, saya maju ke depan, saya udah nggak mau apa, malu-malu lagi lah istilahnya. Manusia istilahnya ya pernah pasti nggak ada yang benar gitu ya, meskipun kita udah pelayanan juga kan Tuhan tahu hati kita gitu. Ya udah saya maju pas altar call, saya didoain sambil nangis gitu ya, maksudnya mengakulah kalau saya itu orang yang nggak benar gitu loh. Saya mau Tuhan, saya mau berubah gitu hidup saya gitu. Jadi dari yang tadi di 2 Korintus 5 ayat 17, ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu ya Tuhan yang setia gitu. Tuhan yang mau mengampuni dosa kita gitu. Kita menjadi, asalkan kita mau menjadi dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru gitu. Kemudian di situ saya maju ke depan ke altar call, saya nangis gitu. Tuhan, saya mau berubah. Sorry ya kalau saya cerita agak ini sedikit. Ya Tuhan, saya mau berubah gitu. Saya nggak mau jadi Santi yang apa ya, Santi yang salah, Santi yang jelek gitu loh, yang punya sifat yang istilahnya nggak baik lah di hadapan Tuhan gitu. Kemudian ya itulah ketika saya mengaku, yaitu titik awal balik saya kalau untuk saya apa ya, berkomitmen sama Tuhan. Saya mau Tuhan, saya mau dibentuk Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau taat sama Tuhan gitu. Kemudian saya mau lakukan perintah Tuhan gitu. Saya nggak mau istilahnya jatuh lagi gitu. Nggak enak rasanya kalau jatuh gitu istilahnya. Dan saya yakin ketika saya ambil keputusan itu, kalau saya waktu itu saya nyerah, saya menghindar, saya nggak mau ambil komitmen untuk saya berubah gitu, saya nggak menyerah gitu. Kalau saya menyerah gitu, pasti nggak jadi saya yang sekarang gitu. Tapi saya bersyukur, saya apa ya, mengambil tindakan yang benar. Kalau saya percaya kalau itu segala ketika saya mau bersama dengan Tuhan, saya mau nggak menyerah untuk berubah, saya mau ikutin prosesnya Tuhan.
dan berdoa minta kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan saya. Di situ kan dikatakan tadi Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita gitu. Jadi saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu yang kasih kemampuan buat saya, Roh Kudus itu yang kasih kemampuan buat saya untuk saya berubah dari yang sifat-sifat saya yang lama jadi karakter yang menyerupai Kristus gitu. Meskipun sampai hari ini juga saya berproses gitu loh. Kemudian saya kembali belajar gitu, menyembah Tuhan lagi, berdoa sama Tuhan, belajar firman Tuhan lagi gitu. Ya jatuh bangun pasti ada gitu selama proses sama Tuhan, tapi saya percaya karena ada Tuhan, saya nggak menyerah, saya tetap konsisten, saya tetap persisten gitu loh, melakukan apa yang Tuhan suruh, ya lambat laun sampai hari ini ya karakter saya berubah gitu. Meskipun kadang-kadang ada cobaan ya tetap saya ingat gitu bahwa apa yang sudah saya lakukan itu jadi pelajaran buat saya gitu. Saya nggak mau ngelakuin seperti itu lagi gitu. Kadang-kadang itu kan iblis suka tahu gitu kelemahan kita apa. Dan kadang-kadang dicobainya dalam hal-hal yang seperti itu juga gitu. Nah, pas dicobain itu saya udah, oh ya Tuhan saya pernah kayak gini, saya nggak mau gitu. Langsung saya udah inget tuh firman Tuhan tuh. Saya udah inget, oh ya saya nggak mau jadi ciptaan tuh balik lagi ke yang lama gitu. Saya mau hidup saya menjadi hidup yang baru gitu. Dan saya belajar dari kehidupan saya bahwa saya juga menjadi pribadi yang lebih berhikmat gitu, tahu mana yang baik, tahu mana yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saya nggak ikutin gitu. Jadi belajar jadi taat sama Tuhan. Dan saya bersyukur lewat kejadian ini saya juga punya nggak bertindak atau berpikir yang salah gitu. Mungkin kalau saya kemarin saya nggak ngambil keputusan seperti itu, mungkin saya udah nggak kayak gini gitu sekarang gitu. Yang bisa bersaksi buat teman-teman, saya bersaksi ini supaya saya mempermalukan iblis gitu. Jadi kalau saya bukan manusia juga yang sempurna, tapi kita semua manusia yang istilahnya nggak pernah bikin salah gitu. Pasti semua orang pasti ada masa lalunya gitu. Tapi gimana caranya kita mau menjadi manusia-manusia yang punya jadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan gitu. Itu sih saya bersyukur sampai hari ini ya saya diberikan kalau segala sesuatu apa yang saya lakukan saya mendingan diam dulu, saya lebih banyak berpikir, bertindak hati-hati, apa yang mau saya kerjakan, apa yang mau saya lakukan. Saya tanya dulu, Tuhan nih kayak gini, kira-kira gimana ya? Kalau saya damai, sejahtera, saya jalanin. Tapi kalau saya nggak damai, sejahtera, saya nggak jalanin. Itu aja. Kadang dalam pekerjaan pun, saya juga seperti itu, gitu. Belajar jadi orang yang wise, nggak bertindak sembrono, nggak bertindak, istilahnya kalau ditawarin orang yang istilahnya yang nggak benar, saya udah nggak usah gitu, mendingan saya menolak berkat yang daripada yang memang dapatnya besar, tapi kalau saya bertindaknya asal nggak sesuai dengan firman Tuhan ya namanya saya bodoh gitu loh. Saya nggak mau, daripada itu ya mendingan setiap perkara kecil aja apa yang Tuhan kasih ya saya syukuri gitu. Apa yang Tuhan nggak kasih ya udah, memang saya percayalah bahwa Tuhan tuh memberikan yang lebih baik daripada itu gitu. Saya sih sekarang berpikirnya seperti itu aja gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi membuat saya tuh menjadi orang yang pantang menyerah, orang yang istilahnya nggak bakal nggak menyerah gitu, sekalipun kadang-kadang nggak enak gitu, tapi saya hadapin masalah itu. Saya percaya kalau bersama dengan Tuhan, kayak tadi gitu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada saya gitu. Yang Roh Kudus yang menopang saya, memampukan saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang pintar di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, kita percaya kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih persisten, menjadi orang yang lebih konsisten, dan menjadi orang yang wise gitu. Itu aja sih yang bisa saya bagikan, dan kiranya lewat kesaksian saya boleh menjadi berkat untuk teman-teman semua yang istilahnya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Kalau kita mau merubah
pikiran kita, maka nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dulunya kita nggak benar, kita dapat merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan gitu. Sekalipun kadang prosesnya nggak enak gitu buat kita. Itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, silakan Pastor Charlton untuk mengambil alih. Pastor Charlton, silakan. Oke. Puji Tuhan, terima kasih Cisanti sudah menjadi berkat buat kita dengan bersaksi. Saya pernah diajarkan bahwa kesaksian itu lebih kuat daripada khotbah yang diberitakan. Kenapa? Karena kesaksian itu nggak bisa dibantah ya. Jadi itu sudah terjadi dalam kehidupan Cisanti, dan kalau Cisanti sudah diubahkan seperti sekarang, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Oke, mari kita sebentar kita ambil waktu untuk berdoa supaya apa yang sudah ditaburkan, firman Tuhan, kesaksian bisa tetap tinggal dalam hati kita. Saya akan pimpin dalam doa sebentar sebelum kita masuk dalam sharing ya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya mengizinkan firman itu tumbuh dalam hati kami, tapi Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berubah. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu, Cisanti, yang sudah menjadi luar biasa seperti hari ini. Itu karena Tuhan selalu proses dan Tuhan berkati hamba-Mu ini. Kami juga mau belajar, kami mau sharing sebagian daripada firman-Mu, agar apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat kesaksiannya, itu terjadi juga dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan sekali berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, setelah kita sharing, sekarang kita juga jangan mau kalah. Sekarang mari kita ceritakan juga kesaksian, kita juga nanti akan berdoa bersama, tapi sebelumnya mungkin kita saling sharing dulu. Mungkin sebelum saya mulai menunjuk, kira-kira siapa yang mau menambahkan sesuatu atau memberikan tambahan, mungkin dari siapa? Ini banyak orang-orang baru loh, Pastor Fendi. Ada namanya Pak Paul. Ini Pak Paul siapa nih? Dulu. Ya, siapa dulu? Mungkin Pastor Villa dari Bogor. Pak Villa. Pastor Villa sehat ya, Pastor Villa? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pastor Villa, mungkin ada yang mau disaksikan atau mungkin mau ditambahkan pencerahan buat kita semua di sini. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Ya, menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, dengan kata lain berarti seluruh kehidupan kita diarahkan kepada Kristus. Apa yang menjadi kesaksian tadi dari Cisanti itu meneguhkan, menguatkan bahwa apa yang sudah lama sudah berlalu, kehidupan yang lama berlalu dan menjadi ciptaan baru, kehidupan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan, yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tentunya jadi puji Tuhan sangat diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan tadi bahwa itu harus dikerjakan dengan pertama harus dengan gigih, ya, dengan tidak mudah menyerah, kemudian konsisten dan tentunya terus belajar. Apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan baru setiap hari, dan itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan gigih supaya kehidupan yang baru itu tidak
dipengaruhi dengan masalah dan pergumulan yang dihadapi setiap hari, tetapi semakin hari, semakin kehidupan ini menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang saya dapat, menjadi serupa dengan Tuhan, itu yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Sulfila. Berarti sebenarnya menjadi ciptaan baru itu adalah proses ya. Ya. Mungkin ini adalah proses seumur hidup ya, Pak Sulfila ya. Kita betul harus sekali. Ya. Seumur hidup kita harus konsisten supaya terus kehidupan berubah, itu baru. Terus berubah dan terus berubah. Oke Bapak Ibu, kita sudah dengar nih ya tambahan bahwa proses menjadi seperti Kristus itu adalah proses seumur hidup. Oleh karena itu jangan menyerah ya. Jangan mudah menyerah, jangan letih di tengah jalan. Diusahakan untuk terus maju dan terus maju. Puji Tuhan. Mungkin kita kali ini dari yang pria-pria dulu, nanti baru yang wanitanya belakangan ya. Pak Tukul, Kak Tukul bagaimana? Masih bersuka cita walaupun anak demam? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana? Ada pemahaman baru yang mau dibagikan ke kami? Belum ada, Pastor. Oke. Baiklah ya, kita doakan juga supaya keluarga terus sehat. Demamnya itu hanya sementara ya. Oke. Mungkin dari Pastor Rudi Wijaya, Pastor Rudi Wawa. Idem, Pastor. Shalom, shalom. Shalom, Pastor. Bagaimana? Pastor. Idem, belum ada. Idem ya. Semoga keluarga juga sehat ya, ibu sama anak-anak ya. Oke, puji Tuhan. Pak Santo. Nah, ini dia nih. Kita panggil bintang acara kita di depan nih. Pak Santo. Bagaimana Pak Santo? Ada pemahaman baru apa nih? Saya pengen kesaksian aja sih. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Nah, salam semuanya. Shalom. Kesaksian minggu-minggu ini dimulai dari 2 minggu yang lalu. Waktu itu di tempat kami, perusahaan kami akan mengadakan vaksinasi booster. Dan hari Seninnya sebenarnya hari Minggu saya kelihatan kepala saya agak pusing, peningnya gitu ya, berat. Terus kemudian hari Senin tetap saya kerja masuk, dan hari Selasa saya sebelum hari Selasa, hari Senin kode di WA saya. Kosanto, kamu sermon ya, katanya, sermon firman Tuhan buat GIC ini. Saya sempat ketawa sih, saya bilang yang lain aja kok. Kamu aja, katanya. Oh ya udahlah, kita kan tahu berkat dari Tuhan itu harus diterima, jangan ditolak. Saya pikir begitu. Saya lakukan saja apa yang pemimpin ketua saya mau, ya saya lakukan. Dan hari Selasa saya sempat memang tidak masuk kerja karena saya kalau hari Selasa biasanya saya pengen GIC gitu loh ya. Kepala saya agak sakit, masih agak sakit. Saya lakukan tetap dengan sermon firman Tuhan tetap 2 minggu yang lalu, yang hambanya Bapak Gembala Sidang kita yang membawakan waktu minggu itu ya kan, tentang hidup berpikiran positif waktu itu. Hari Selasa selesai GIC, teman saya kabari, Bang, katanya itu udah pada di swab. Nah, terus kedapatan di perusahaan kami 42 orang di swab antigen itu garis 2. Waduh, saya bilang bisa ya gitu.
Terus oh ya udahlah ntar ya, coba waktu itu kan kita masih sermon firman Tuhan. Saya bilang ntar ya selesai ibadah, saya bilang oke. Sambil lanjutkan gitu, siapa aja yang kena, saya bilang yang di tim kita gitu, maksudnya di dalam ruangan kita gitu. Ya salah satunya yang ngomong tadi itu teman saya itu. Waduh, saya bilang gitu, saya sempat gitu. Nah, saya tetap yang Pak Jateng bawakan, Cisanti juga hambanya bawakan itu ya tetap semangat. Ternyata hari Rabu saya sempat sore itu saya mandi, habis mandi saya menggigil, kedinginan, sempat badan panas dan dingin gitu loh. Akhirnya saya pakai jaket semua, tidur sampai jam 12 itu saya kegerahan. Dan ternyata saya nggak bisa tidur, badan pada ngerentak semua, terutama punggung dan persendian. Dan sampai jam 2 pagi saya nggak, baru bisa tidur hari Rabu itu. Dan ternyata hari Kamis tadinya saya mau kerja, cuman sampai kepala bagian saya diteleponin saya, kamu di mana? Kamu kan belum di swab katanya gitu. Saya nggak bisa masuk, saya panas dingin, saya bilang tadi malam gitu. Oh ya udah gitu, nanti saya kabari lagi. Hari Kamis itu, nah barulah ternyata pas pening saya itu mulai reda, air liur itu keluar dari hidung. Oh mungkin berarti, menurut saya mungkin saya juga nggak tahu kedokteran, yang di kepala saya ini pening ini karena mungkin cairan menggumpal dan panas. Hari Kamisnya itu keluar lewat hidung, terus saya beler ya, maaf ya, beler terus, saya buang terus hari Kamis terus sampai Jumat sore baru saya dapat kabar atau Pak Pendi telepon saya, WA saya, salam Pak Santo, apa kabar? Ya saya ngomong saya kurang sehat gitu. Saya bilang tahu aja kok saya lagi kurang sehat, saya gitu. Iya saya kepikiran lagi kepikiran Ko Santo katanya. Pak Pendi bilang begitu. Nah, terus saya dikasih coba dah minum herbal yang kelapa muda campur jeruk nipis. Di situ saya kita berhikmat ya, kita usaha namanya, yang artinya semangat ya. Nah, saya ternyata minum itu agak mendingan gitu loh. Pas hari Jumatnya lambat laun tuh air liur itu yang dari hidung itu udah nggak terlalu banyak ya. Nah, cuman yang agak sedikit goyah itu saya itu anak saya Samuel. Waduh, anak saya yang tidur bareng sama saya. Emang saya tidur waktu sekamar sama anak saya itu saya pakai masker tetap. Anak saya sempat tertular di hari Jumat pagi kalau nggak salah itu, sempat dingin juga badannya, kedinginan maksudnya. Tapi saya pegang jidatnya dia, ini hangat. Nah itu istri saya buru-buru beliin air kelapa hijau. Puji Tuhan sorenya itu ya sempat reda, dan Sabtunya ya sempat pilek juga sama kayak saya, tapi dia nggak begitu banyak, hanya keluar sedikit. Puji Tuhan hari Minggu dia udah mulai, saya tanya udah sehat sih Pak, udah nggak terlalu. Oh puji Tuhan dah. Dan Senin dia juga udah sehat kembali. Ya yang selama ini saya rasakan, kembali lagi hari ini tadi saya swab di tempat kerja, karena seluruh karyawan yang terkena positif, maksudnya dalam arti di swab antigen garis 2, hari ini di swab
saya datang ke tempat kerja hari ini. Barusan tadi pagi, sekitar jam 11 lah. Saya di swab. Pas di swab itu ada kedapatan teman saya yang masih garis 2. Dan ternyata yang saya di swab ini, saya hasilnya garis 1 terang. Cuman yang garis 1-nya lagi, ya dikata terang enggak kelihatan juga enggak gitu loh. Jadi agak samar dikit gitu. Tapi gak begitu banyak lah gitu. Cuman pihak perusahaan meminta saya untuk diliburkan kembali saya. Tapi saya pikir, ya nggak apa-apa lah, ada hikmahnya. Ini adalah suatu ujian bagi saya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Itu aja kesaksian saya ini. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman, mungkin kepada saudaranya, sahabat-sahabat IHK yang terkena seperti ini, seperti saya maksudnya, nggak usah panik, nggak usah takut, dan juga jangan ceroboh. Tetap berpikiran yang positif, artinya berpikiran yang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari pelajarannya ini. Dan tetap juga harus semangat yang seperti hambanya Pecerton bilang. Itu satu. Dan tetap konsisten, harus pelihara bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita itu. Dan juga harus berhikmat, artinya gini loh, kalau kita sudah sakit, kan kayak saya sakit gini, kita tahu, saya tahu sakit begini. Saya sarankan sih, kalau bisa yang pengkopi, menurut saya jangan ngopi dulu, karena saya nggak batuk, cuma pilek aja. Dan jangan makan sambal gitu loh. Kalau yang suka sambal, kalau bisa diusahakan dikurangi, atau kalau bisa jangan sama sekali sementara. Itulah menurut saya, karena teman saya ini juga ketika dia minum kopi luwak dan dia makan sama kue pie yang rasa tape, itu asam lambungnya dia naik dan dia juga terkena positif. Itu. Jadi itulah kesaksian kesaksian dari saya. Jadi semua orang memang terutama dalam kekristenan kepingin janji-janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu sangat bagus. Kita tahu bilur-bilur akan disembuhkan. Kita tahu yang kekurangan akan dicukupkan. Tetapi saya kembali dan merenungkan yang Bapak Gembala bilang di masa-masa pandemi ini yang sesulit ini, kita harus berpikiran positif, ya kan, yang Pak Certon bilang tadi, yang hambanya Cisanti bilang harus semangat, konsisten, ya pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang hasilnya nanti akan menjadikan suatu yang kreatif. Dan kreatif itu akan lebih baik lagi terus dikerjakan. Artinya iman tanpa perbuatan akan mati. Nah, mengenai mukjizat, saya pernah bilang sama istri saya, jangan selalu mengatakan mukjizat. Mukjizat itu semua orang Kristen pasti ada dengan imannya. Tetapi apakah kita sudah mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Itu aja saya bilang. Kita harus konsisten dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, pelaku maksud saya. Ketika kita melakukan dan konsisten dalam melakukan firman Tuhan, jangan khawatir, mukjizat itu pasti ada. Saya bilang gitu. Amin. Itu aja sih kesaksian dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Santo, dan saya berdoa semoga semua anak-anak Bapak juga sudah sehat semua ya. Puji Tuhan. Yang penting itu Bapak Ibu, walaupun apa yang terjadi, tetap jangan sampai keadaan kita menghindarkan kita dari berbuat yang terbaik ya. Terus lakukan yang terbaik dengan hidup kita, sekalipun memang kita lagi diuji oleh Tuhan. Saya tadi melihat ada satu pertanyaan dari saudara Kesya.
Pertanyaannya bagaimana terus bisa kita diberkati walau hanya melakukan melakukan rutinitas. rutinitas. Walaupun rutinitas yang dilakukan belum excellent. Jadi ada dua. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan itu ada dua ya yang didapatkan di dalam hidup kita secara jasmani maupun spiritual itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang saya sebenarnya sebut sebagai upah ya, upah. Jadi kalau kita kerja itu dapat upah. Kalau kita kerja rutinitas dan tidak melakukan yang excellent itu dapatnya upah ya. Jadi absensi bagus tapi nggak excellent ya namanya upah, gaji. Tapi ada yang namanya glory. Kalau di dalam kehidupan spiritual itu ada namanya kemuliaan, dimuliakan. Nah kalau dimuliakan itu tidak hanya melakukan yang biasa saja, tapi melakukan yang lebih daripada apa yang diharapkan. Nah, kepada Tuhan maupun kepada bos itu ada akhirnya kita mendapatkan satu yang namanya we are glorified, kita dimuliakan, kita mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu baru namanya berkat. Berkat itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita beli dari uang, diberikan suatu pemberian, dan itu membuat kita jadi orang-orang yang berbeda dengan yang lain. Terutama kalau kita ngomongnya dari dunia pekerjaan, dapat sesuatu yang berbeda dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, itu namanya dimuliakan. We are glorified. Jadi bisa nggak kita diberkati? Kalau diberkati tidak, tapi kita dapat upah namanya. Gitu. Nah, kalau mau diberkati dalam pengertian sesuatu yang luar biasa, ya kita terlebih dahulu harus memberikan yang luar biasa. Nggak mungkin lah mancing dapat ikan tuna kalau umpannya cacing gitu. Kalau mau dapatnya ikan tuna ya mesti minimal ikan salmon lah, gitu kan? Mancingnya umpannya. Masa pakai umpannya cacing mau pengen dapat ikan tuna yang bluefin itu yang satu ekornya bisa 200 kilo ya nggak mungkin. Tuna juga bilang ini serius nggak sih mancing saya gitu loh. Tunanya ngeliatin aja pancingannya, kailnya ini serius apa enggak gitu. Tapi kalau kita mancingnya pakai salmon, dia bilang ini barulah agak bener sedikit gitu. Jadi ya harus begitu ya. Oke ya. Jadi kita mesti adil juga gitu loh. Kalau mau mancing yang gede pakai pancingannya juga yang gede. Umpannya juga yang bagus, supaya bagus. Begitu, Bapak Ibu. Sekali lagi, omongan saya bisa benar, bisa salah. Tolong dicek kebenarannya. Karena seringkali saya juga bingung dengan apa yang saya katakan. Begitu, Bapak Ibu ya. Oke, Pastor Daniel. Saya nggak panggil karena Pastor Daniel mungkin sedang istirahat. Tapi saya percaya diberkati Tuhan dan terus mendapatkan anugerah Tuhan ya. Ko Hendri, bagaimana Ko Hendri? Mau menambahkan sesuatu nggak? Ko Hendri, Ciripka sekalian satu paket. Bukan Pak Su Hendri Giovanni. Ini Su Hendri Wijaya dulu. Mohon maaf. Skip dulu kok. Skip dulu. Oh, kalau nggak El aja, El mana El? El aja mungkin yang mau kesaksian, El. El di atas. Oh, lagi di atas, ya lagi mantau proyek ya. Iya, Pak Hendri Giovanni. Bagaimana ya, Pak pengalamannya membangun transformasi pikiran nih Pak? Coba di-sharingkan kepada kami. Iya, saya juga ini tentang konsisten ya. Ya, maksudnya dalam pemikiran. Tadi saya dengar kesaksiannya Cisanti itu membuat hati saya juga masuk karena juga hampir sama, cuman perbedaannya Cisanti sekarang sudah melewati masa-masa sulitnya, kalau saya baru menjalani masa-masa sulitnya. Jadi saat kita menjalani masa sulit-sulit ini terkadang gini ya. Jadi kita mau berbuat benar nih.
dulunya nggak benar. Kadang-kadang dunia ini menolak gitu, maksudnya perbuatan benar kita malah tidak didukung sama contoh bosnya atau siapanya, atau pokoknya orang-orang ini menolak tentang hal yang benar. Tapi kalau hal yang tidak benar itu kayak seakan-akan dunia ini malah gimana ya, kayak memberi jalan gitu, gampang gitu. Hal-hal yang benar itu kadang-kadang sulit sekali. Itu kemarin juga saya tanyakan ke Pastor Fendi, kenapa ya seperti itu ya Pastor ya. Nah, Pastor Fendi juga memberikan saya jawaban yang masuk juga ke dalam hati saya, bahwa memang jalan yang sempit itulah yang menuju ke kehidupan. Kalau jalan yang lebar itu ya ujungnya ya nanti maut lah. Gitu. Jadi sekarang saya mau belajar konsisten dalam pemikiran. Kadang kita juga kalau ada masalah setiap hari, nggak usah ngitungin 2 hari atau 3 hari atau 1 hari untuk melewati setiap konsisten itu. Kadang-kadang dalam 5 menit pun ada masalah itu juga. Kadang-kadang kita suka goyah, suka tadi jangan, contoh aja nih, jangan marah. Pokoknya nggak mau marah nih. Tiba-tiba ada masalah yang sepele jadi marah. Jadi itu maksud saya, ini contoh konsistennya. Jadi saya mau belajar konsisten ya setiap hari, terutama juga dalam ibadah-ibadah seperti ini juga mendukung saya yang tadinya lemah imannya, jadi dengar firman, jadi dengar kesaksian teman-teman, jadi menambahkan iman saya lagi. Yang tadi justru kalau yang ibadah-ibadah ini juga, cuman minggu kemarin saya nggak bisa ikut karena kebetulan kayaknya saya juga kemarin itu kena ada gejala-gejala seperti yang diceritakan Pastor Santo, Pak Santo ya, mungkin nanti selanjutnya di Pastor Santo. Jadi benar, jadi kayak sakitnya ini seperti gimana ya? Pokoknya panas dingin, tiba-tiba panas dingin, puyeng, badan lemes, ngerentek, sakit-sakit, besoknya hidungnya meler, hidungnya ini keluar cairan-cairan begitu. Saya coba minum kelapa hijau, benar itu Pak Santo. Saya minumin kelapa hijau terus, dan ya makin lama makin. Jadi kayaknya kelapa hijau itu juga bagus ya untuk orang yang kena Omikron. Jadi saya sekarang justru yang dulunya waktu saya kena varian Delta itu saya makan itu rasanya agak aneh. Tapi sekarang kena Omikron malah normal lagi. Saya jadi kadang suka bingung, ini sebenarnya kebaikan Tuhan atau apa ini. Jadi justru karena saya kena yang ini, yang kemarin sakit itu, lidah saya sekarang bisa merasakan yang rasanya mie itu seperti apa. Karena sebelum-sebelumnya udah nggak bisa. Kayak rasa mie-nya itu aneh, bingung. Kalau yang lama ya, cuman kalau sekarang saya kayak normal, kembali seperti sebelum saya kena virus Delta atau apa. Hanya itu aja tambahan dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Maaf kalau saya ada salah. Shalom semua. Shalom, puji Tuhan. Ya, perubahan terus berubah. Mari Pak Henry, kita bersama-sama berubah. Ya, saya juga sering itu pusing, keringet dingin, sampai lemes. Seperti Pak Santo tadi, itu kalau ada tagihan terus nggak ada duit. Itu saya tuh. Waduh. Belum sarapan toh. Hah? Kalau enggak. Saya biasa begitu lapar. Kalau saya tuh kadang-kadang pas lagi nggak ada duit terus datang tagihan, Pak. Aduh. Lemes saya, Pak. Terus dikirimin duit, sehat. Jadi kadang-kadang ya kelapa hijau, kadang-kadang duit hijau, Pak. Iya. Wah, luar biasa. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesempatan. Karena kalau menurut pemahaman saya, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabatku, perubahan itu terjadi dengan 2 cara. Satu, seperti Cisanti tadi, sadar kalau dirinya jelek, maksudnya ada yang jelek dalam hidupnya yang perlu diperbaiki. Ada juga yang memang Tuhan izinkan hidupnya hancur berantakan dulu. Semoga ya kita jangan sampai yang kedua ini ya, udah hancur berantakan baru mau bertobat itu. Waduh, itu benar-benar banyak hal yang perlu kita
Waspadai, waspadalah, waspadalah. Oke, sekarang ini karena yang pria sudah selesai, mungkin ke Kesia dulu. Kesia sudah sehat? Sudah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, trombosit sudah 400.000 ya hari ini ya. Bagus. Terus dijaga terus. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Kes? Mungkin juga berbagi kesaksian kali pas lagi sakit. Kesaksian kemarin staycation-nya bagaimana? Staycation. Sakit. Staycation di rumah sakit. Ya, hati-hati ya. Sekarang ada Omikron. Kemarin Nanti kemarin itu hari apa ya? Jumat. Iya, jadi ke kafe, kira ya udah pulang dari kafe, itu karena itu kafenya nyentrong banget di atas kepalaku tuh AC. Jadi sambil sama Aldo juga sih nungguin dia meeting, aku kerja, jadi lumayan lama, beberapa jam ya di situ, 3 jam atau 2 jam 3 jam lah. Udah kesetrum AC terus gitu kan, pulang badan gak enak, kirain ya emang karena masuk angin gitu. Sampai hari Sabtu pagi kenapa masih demam, badannya udah gak enak banget, jadi langsung ke rumah sakit, ke IGD terus ya udah di infus biasa, nunggu kamar sampai jam 10 malam baru dapet, karena harus nunggu PCR juga. Puji Tuhan negatif PCR-nya. Kalau positif nggak kebayang sih, orang DBD disuruh di rumah gitu ya, nggak ketolong kayaknya. Terus ya di rumah sakit ya, namanya orang sakit ya, makan McD itu bener-bener gak enak, kentangnya pahit banget kentangnya. McD yang super enak itu aku gak bisa makan kentangnya, cuman tetap makan karena nggak mau sakit gitu kan. Ya udah, cuman di rumah sakit kepalanya sakit, katanya Aldo, aku nangis minta susternya kepalanya disuntik. Karena sakit banget kepalanya, jadi kayak dari kiri sakit, kanan sakit, jadi benar-benar masif gitu sakitnya, yang luar biasa sih sakit kepalanya, nggak berhenti, udah dikasih obat, nggak bisa tidur gitu, jadi minta suster juga obat tidur, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lah. Tapi aku tetap doa kayak ya udah nih, mungkin saatnya perkatakan iman kali ya, Tuhan aku nggak mau sakit, aku yakin bilur-bilur Tuhan udah nyembuhin dulu, Tuhan udah bayar duluan loh di kayu salib, pasti aku sembuh gitu. Ya puji Tuhan lah, ada Aldo, ada Papi yang temenin di rumah sakit kan, ngurusin juga, mau orang sakit itu ternyata gak enak banget ya. Tapi emang itu semua balik lagi sih ke pikiran. Jadi aku berusaha kayak ya udah, mau sembuh ya, kata Aldo ya semangat gitu kan, makan yang banyak, Papi juga bilang makan yang banyak gitu. Tetap berusaha lah, walaupun makanan itu benar-benar gak enak, semuanya pahit, cuman makan satu helai terus udah nggak mau makan lagi gitu. Jadi manja banget gitu, minum maunya airnya harus pristine, nggak mau yang lain. Mahal ya sakitmu. Minum yang merek yang manis-manis itu, yang ada manis-manisnya aku nggak bisa minum. Mineral. Iya, nggak bisa minum loh. Kenapa ya gitu? Jadi maunya benar-benar itulah, benar-benar nggak enak, tapi ya tetap lagi tiap hari ya tetap doa, pasti Tuhan sembuhkan, pasti nanti trombositnya naik gitu, walaupun keadaannya itu udah yang aduh ini kepala sakit banget, dicopot aja deh atau gimana kayak gitu. Ya, jadi dicopot ya dulu, ganti yang lain gitu ya. Dicopot dulu, nanti pasang. Ya, yang penting sekarang udah sembuh. Iya, betul.
mental. Jadi ya tetap berjaga-jagalah, dan sehat itu ya ternyata kita baru bisa kayak menyadari kalau kesehatan itu ya penting banget waktu kita sakit. Kayak wow, itu ternyata sesuatu yang beneran mahal gitu loh. Bukan karena harganya yang mahal, tapi emang sehat tuh ya mahal, jadi jaga aja. Bulan Mei 2020 yang lain pada sakit COVID, maksudnya seluruh dunia sakit COVID, beramai-ramai saya kena DBD. Itu benar-benar nggak bisa makan tapi kok herannya nggak kurus-kurus ya, saya bingung juga. Nggak bisa makan, cuman tiap hari itu cuma bisa makan 5 sendok bubur pakai telur goreng. Itu aja bisanya. Masih mending 5 sendok. Aku 1 helai sudah. Karena mau minum obat kan. Waktu itu pun belum ke dokter, minumnya masih biogesik. Terus akhirnya nyetir sendiri tuh. Nyetir sendiri ke mana? Ke Biomedika, lab, ambil darah, cek. Pertamanya ke Get Healthy. Anehnya, tiap kali keluar rumah badannya sehat. Nggak lemes. Nyetir itu enak. Ke Get Healthy. Terus ke Get Healthy dicek, oh bapak ini kayak tipes Pak, dikasih obat tipes, pulang. Besokannya kok masih nggak enak, balik lagi Get Healthy. Bapak kayaknya DBD Pak, udah cek Biomedika. Karena cek Biomedika 5 hari berturut-turut, trombosit sampai 16.000, sisa 16.000 doang. Itu sampai orangnya siapa Biomedika bilang bapak harus segera rawat inap, kalau enggak bapak kolaps di jalan ini. Oh saya sehat kok, ini saya bisa ngitir sendiri, saya bilang. Terus akhirnya rupanya obatnya kurkuma. Beli harga 7.000 1 strip, minum 3 kali, nafsu makan balik lagi, langsung sembuh. Puji Tuhan, Keisha sudah sembuh, sudah bisa melayani Tuhan lagi. Tuhan itu baik. Amin. Puji Tuhan. Mungkin sekarang Bu Iva, Ci Iva, mau saksi, Ci Iva. Mana Ci Iva? Ci Iva rambutnya bagus. Mana Ci Iva? Belum di-unmute. Belum. Shalom semuanya. Shalom, Ci Iva. Belum ada sih. Lanjut aja. Tetap menikmati proses Tuhan. Dan yang penting Tuhan Yesus baik. Yang pasti. Baik. Ya, puji Tuhan. Oh iya, ada yang baru ya Pak ya. Iya. Kalau tadi Kesia, sekarang mamanya Kesia bagaimana? Kayaknya saya lihat udah beredar nih. Ya, shalom. Shalom Ibu. Iya. Puji Tuhan, kesaksiannya Pak Santo. Puji Tuhan juga dengan khotbahnya Ibu Santi. Ya luar biasa sekali. Memang masing-masing kita itu diproses menurut jalannya masing-masing ya. Jadi ya untuk seperti yang dikhotbahkan Pak Charlton, saya masih ingat cuman kopi asin. Tapi harus konsisten. Jadi kalau kita memang mau menerima berkat ya bagaimanapun ya kita harus tahu bahwa ujungnya itu pasti kita ditolong Tuhan. Nah, apalagi kalau kita mengerti kalau kita ada salah, lalu kita cepat-cepat minta ampun dan bertobat. Saya yakin sekali pasti Tuhan itu juga tidak mengacuhkan atau mencuekkan ya, tergantung dari karakter kita juga. Ya, dari sakit yang sudah dialamin juga saya juga bertobat, juga saya juga udah selama 10 hari sakit dan sekarang masih ada batuk-batuknya, sampai juga dikirimin obat sama Pastor Charlton, bersyukur sekali ya. Badan saya jadi lebih enak, juga nggak terlalu batuk gitu. Jadi yang sakit-sakit boleh kontak sama Pastor Charlton tuh. Saya kirimin herbal. Herbal, iya. Ya luar biasa. Tidak ada kesaksian yang bagaimana. Saya bersyukur Keisha juga sudah sembuh, bersyukur sudah keluar rumah sakit ya, walaupun keadaannya sempat kritis dan mengkhawatirkan ya, jadi sampai stres kita juga semua gitu. Jadi
Jolin juga sudah sehat, saya juga sudah kembali beraktivitas, saya bersyukur. Memang betul, kesehatan itu juga harus dijaga dan harus berhati-hati. Ya demikian, Pak Charlton. Ya, puji Tuhan. Sekarang semuanya sudah sembuh. Ini adik ipar sekretaris saya namanya Mayang. Adik iparnya itu, adiknya dia itu hamil 8 bulan. Tipusnya positif, deltanya positif. Waduh, saya bilang itu kok di booking semua. Jadi berbahaya, sekarang harus hati-hati semua. Jadi dia itu lagi hamil 8 bulan, tapi deltanya positif, lalu tipesnya juga positif. Ini hari ini sekarang, itu adik saya sama keluarganya lagi satu keluarga COVID semua. Positif semua. Tapi ya nggak ada, cuman gejalanya batuk pilek. Jadi ya mereka beramai-ramai batuk pilek berjamaah sekeluarga, bapak ibu dan anak. Tapi ya itu, ya masih bisa ngapa-ngapain, main-main hanya di rumah aja, nggak kemana-mana. Sekarang lagi di karantina, dikunci, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya tidak bisa menyerang siapa saja. Sekalipun kita melayani Tuhan, ya tetap aja kalau kena COVID ya kena COVID gitu. Yang penting bersyukur, mindset-nya harus sehat ya. Kalau COVID itu bukannya kutukan, itu hanya karena keteledoran saja. Puji Tuhan. Putri mau menambahkan sesuatu, Putri? Sedikit aja, Pastor Charlton. Iya, monggo, Bu. Ya, ini dalam menanggapi virus yang melonjak ini ya, yang katanya gelombang ketiga, tapi ternyata juga memang benar. Memang semua orang kurasa itu pasti kena, merasakan juga, walaupun kita udah berhati-hati, berjaga-jaga. Tapi cuman kita harus ingat, kalau ada dokter, dari segala dokter satu yang sanggup melepaskan semua itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus punya iman teguh, bahwa bulu-bulu darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kita sanggup mengubahkan segala macam sesuatu yang mengganggu aktivitas kita. Apapun itu, gangguan roh jahat, kuasa kutuk, ataupun virus-virus, itu semua sudah Tuhan tebus. Kita harus percaya itu. Jadi memang Tuhan izinkan kita ngalami, tapi dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk melewati semua. Puji Tuhan juga, kita hari ini di bulan Februari ini merasakan juga virus itu. Tapi puji Tuhan sudah Tuhan lalukan, karena hati yang gembira adalah obat. Dan kita kuasa Tuhan, karya Tuhan yang terbaik untuk kita itu nyata dalam kehidupan kita. Kita selalu bawa doa setiap detik, setiap menit, setiap nafas kita hirup itu kita ada rema doa. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih Tuhan. Siap Putri, sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Amin. Lalu dengan ini ada Bapak atau Ibu ya, Gabriel Lawalata. Oh, jangan-jangan ini adalah perancang terkenal ini. Lawalata itu Oscar ini Gabriel. Iya, maaf Pak, saya cuma ingat Lawalata. Pak Lawalata. Banyak yang baru nih kayaknya. Tadi ada yang baru, cuma dia pada keluar. Kan pada keluar ini, Pastor. Jessica udah keluar, Pastor. Tadi ada, Pastor. Iya. Oke, Pak Gabrielnya masih belum merespon. Mungkin Citabi. Citabi udah kebanyakan pas nih. Nanti kartu pasnya habis. Shalom. Shalom, Ci. Paling kalau saya kesulitan banget ya tentang transformasi perubahan karakter tuh menurut saya susah banget. Mungkin saya juga usahanya kurang kali ya, jadi pokoknya bagi saya itu sulit banget deh
perubahan karakter itu. Padahal menurut Tuhan tuh itu yang paling penting. Karakter kita kan yang kita bawa mati ke surga ya. Yang lainnya kita nggak bawa mati. Tuhan tuh lebih peduli sama karakter kita daripada kenyamanan kita. Iya. Iya. Ya itu sih. Ada ya. Satu orang pernah bilang begini, Bu Citabi, kalau kamu masih katakan itu sulit, berarti itu masih bisa dilakukan. Gitu. Tapi kalau kategorinya masih sulit, berarti bisa. Ada yang di atasnya sulit nggak? Oh, itu yang mustahil. Tapi nggak mungkin dong. Nggak bisa diubahkan, pasti bisa. Iya, cuman ya susah aja. Harus berusaha terus. Ya. Dan perubahannya itu harus diusahakan. Iya. Karena yang menikmati hasilnya itu kita loh. Iya. Iya, itu dia. Gitu. Saya juga dulu orangnya, makanya saya suka heran loh, Cisanti itu bilang dia tuh dulunya jelek dari mana? Model kayak gitu kok. Bandel itu tuh Cisanti tuh nggak ada potongan bandel. Mana Cisanti? Nggak ada potongan bandel itu Cisanti. Kalau saya itu, waduh. Yang namanya sombongnya itu ya. Merasa orang paling pintar sendiri. Nggak bisa ditegur. Nggak bisa tuh yang namanya di gereja itu tuh kalau saya nggak dikasih tahu, pertama kali itu saya marah duluan. Terus pokoknya sombongnya bukan main. Padahal saya itu siapa? Bener-bener sombongnya luar biasa. Karakternya sombongnya luar biasa. Terus merasa sok pinter, merasa sok jago. Terus di samping itu melayani Tuhan jalan terus, bikin dosanya jalan terus. Yang namanya ngerokok jalan terus. Yang namanya pacaran nggak kudus itu jalan terus. Padahal pacarannya juga sama orang gereja. Melakukannya juga kadang-kadang di gereja. Oh, kurang dosa apa? Wah, benar-benar dosanya itu udah dosa. Sampai terakhir itu ya udah bonyok. Kalau saya itu tipe yang bukan kayak Cisanti. Kalau Cisanti kan makanya Cisanti itu nggak ada potongan jelek, itu nggak ada potongan bandel. Dia kan rasanya dirinya udah gimana baru datang ke gereja minta diurapi alkohol. Kalau saya enggak, udah hancur berantakan baru datang, ya saya nyerah deh, saya udah berantakan, ya oke, saya mau berubah itu. Jadi benar-benar saya merasakan sendiri dimusuhin orang, dibenci orang. Saya tuh datang tuh orang nggak suka saya datang. Jadi kehadiran saya itu nggak diharapkan. Saya tuh dianggap pembuat onar. Saya dianggap wah, saya itu dianggapnya udah lebih dari Omikron. Kalau Omikron itu kan pakai sanitizer, orang masih mau duduk bareng. Saya itu udah datang, saya datang orang pergi gitu. Tapi ya Tuhan ubahkan sampai jadi yang sekarang ini gitu. Iya. Jadi ya marilah kita semua belajar berubah supaya pada akhirnya perkenanan Tuhan itu ada pada hidup kita ya, Citabi ya. Iya, Pastor. Semangat. Semangat Citabi. Semangat Citabi. Kalau makasih loh. Bisa, yeah. Aku bisa, kamu pun bisa. Iya. Amin. Ya. Kisah hidup Pastor Charlton mungkin sama istri saya simpulkan ada 2 cara ya untuk memaksa orang untuk berhenti rokok. Ya. Kalau tadi kan berhenti berdosa, ini saya cuma ambilnya 2 cara memaksa orang untuk berhenti merokok. Yang pertama itu mungkin tipe yang ke istri saya, kesadaran pikiran gitu. Jadi dia sadar dia memang perlu berhenti merokok gitu. Ya ini kan saya bilang ilustrasinya. Cisanti nggak ngerokok, saya ngerokok dulu. Ya, yang kedua
Cara kedua untuk memaksa orang untuk berhenti merokok adalah ketika dia terkena vonis sakit kanker paru-paru. Gitu. Jadi ya antara dua itu saja gitu. Memang untuk memaksa orang untuk berubah itu ya memang sulit ya, kayak Cita bilang, nggak ada orang yang merasa mudah, apalagi itu karakter, tabiat, sifat. Mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari aja itu sulit. Contoh ya kayak Pak Paulus selalu ngomong, bangun pagi, baca firman, nah, itu nggak mudah. Bangun pagi, ambil handphone mudah. Bangun pagi, matiin alarm mudah gitu. Tapi bangun pagi, nyembah Tuhan, baca firman, nggak mudah. Gitu. Jadi ya memang semua kita diperhadapkan kepada satu situasi, kondisi, bukan soal mudah atau sulit. Menurut saya mau atau tidak gitu ya, mungkin itu yang lebih tepat sih Tabi gitu. Saya pun juga sama, nggak mengatakan saya lebih baik, tidak. Saya masih banyak yang kayak Pastor Charlton ngomong ya, mungkin kekurangan. Tapi saya selalu sharingkan, yuk kita jadi orang yang tetap mau berubah. Mau berubah untuk apa? Lebih baik dari hari kemarin gitu. Itu kan cukup simpel. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ya itu aja tambahan saya ya, Citabi. Oke, thank you, Pastor. Semoga tidak membuat bingung seperti Pastor Charlton yang kadang bingung dengan perkataan dia. Iya. Bingung ya perkataan saya sendiri. Ya. Oke, sekarang kita serahkan mungkin kepada Pak Gembala untuk memberikan sebuah pencerahan. Luar biasa. Apa yang kita pikirkan itulah kita, ya. Jadi apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Kalau Anda berpikir gagal, ya Anda gagal. Kalau Anda berpikir sukses, Anda sukses. Kalau Anda berpikir kudus, ya. Jadi reformasi atau transformasi dalam pikiran itu penting. Karena itu menentukan siapa kita, ya. Tetapi jangan terlalu juga kita istilahnya memasang standar terlalu tinggi ya, karena firman Tuhan juga mengajarkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadi memang kita boleh meminta, ada bagian yang harus kita kerjakan, ya. Apa yang Tuhan suruhkan kita kerjakan, yaitu tentang kita merubah karakter kita bersama Tuhan. Ketidakmampuan kita itu nanti Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan. Yang penting jangan putus asa dan terus minta anugerah Tuhan. Makanya ingat khotbah saya yang minggu yang lalu ya, minggu pertama itu, paksa pikiran kita untuk menggunakan pikiran Kristus. Jadi kalau kita tidak dipaksa, tidak memaksakan diri itu tidak bisa. Ya, ya Tuhan, seperti dulu sering saya cerita ya, Tuhan, kalau orang disuruh doa gitu ya, di doa syafaat gitu ya. Misalnya Pastor Charlton tolong doa ya. Doa di mimbar, Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa. Kirimkan jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan. Lawang Tuhan ngomongnya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita yang harus pergi menginjil. Nah ini seringkali kita mengembalikan kepada Tuhan. Kirimkanlah jiwa-jiwa. Sama, ya kan? Tuhan, mari Engkau buka hati saya. Jadi yang membuka hati itu kita, bukan Tuhan. Mari Tuhan Engkau rubah saya. Loh, yang berubah itu kita. Perkara mampu dan tidak mampu, jadi dan tidak jadi itu, yang penting harus ada niat, ada kerinduan. Ya, kalau sudah tidak ada niat, ya, saya sering kali dulu sering ngomong begini. Ada niat, ya, tidak ada biaya, tidak ada ragat itu biaya. Ya, ada niat, tidak ada niat, tidak ada biaya, terus tidak ada bakat. Sama dengan sekarat. Ya kan? Tapi yang penting ada niat, walaupun bakatnya sedikit. Nah, itu selamat ya, karena pasti ada pertolongan-pertolongan dari orang-orang di sekitar kita, anugerah-anugerah gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada niat, semua dikembalikan kepada Tuhan, tapi diri sendiri kita itu males, ya maka kalau dulu saya sebelum jadi orang Kristen itu
ngomong begini. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengubah nasibmu, wong kamu nggak mau mengubah nasibmu. Ya. Jadi kalau kita mau mengubah nasib kita, ya maka Tuhan akan membantu kita untuk kita berubah gitu ya. Jadi itulah pola pikiran yang harus kita ubah ya. Kalau kita salah mengubah ya justru kepada hal yang duniawi, makanya jadinya ya seperti tadi Pastor Fendi ngomong ya. Standarnya orang Kristen bangun tidur itu baca Alkitab. Ya, standarnya orang Kristen itu mau tidur itu juga berdoa. Standarnya orang Kristen itu nyembah Tuhan gitu ya. Nah itu standar. Nah, kalau kita tidak memikirkan itu dalam pikiran kita, itu standarku yang mana? Seperti orang mau bawa mobil. Standarnya orang mau bawa mobil itu masuk ke mobil bawa kunci. Ya, mau kiles kayak mau apa kayak pokoknya ya itu. Lalu berikutnya ya bahan bakarnya ada. Semua sudah running ya, standarnya orang itu harus bisa nyetir gitu ya. Walaupun mobilnya hebat, luar biasa, teknologi canggih, semuanya hebat, luar biasa, tapi kalau orangnya nggak bisa nyetir, ya nggak standar. Nabrak-nabrak sana kemari. Nah kita tuh punya standar-standar yang basic ya. Nah, kalau basic saja tidak menguasai, ya terus gimana kita ini jadi orang yang akan menerima berkat lebih lagi, ya. Meninabobokan diri kita tidak memaksa diri kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan atas dasar ketidakmampuan kita seperti Alkitab berkata, ya, tubuh memang lemah, ya, roh penurut. Tuhan engkau tahu lalu tidur glodak begitu ya. Itu namanya malas ya. Kalau seperti ini saya percaya orang-orang yang kayak gini ini orang yang akan digilas oleh zaman. Orang yang akan tenggelam oleh keadaan dan orang yang tidak akan pernah bisa maju. Ya walaupun kemauannya keras, tapi kekerasan kemauannya itu akan menghadapi semua persoalan ya karena tidak mau belajar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan saya ya, teman-teman jangan menyepelekan ini kan Omikron. Kenapa tadi saya posting ya di Tangerang Selatan itu tanggal 9 Februari ada sebuah data dari 1.500 pasien yang terpapar COVID. Ternyata yang Omikron itu cuma 23 ekor. Lebihnya itu Delta, bayangin. Nah, gimana caranya membedakan Delta secara acak dulu aja ya. Jadi Delta dengan Omikron itu gimana cara membedakannya. Kalau Delta sudah pasti gangguan tidak bisa cium, tidak bisa merasakan, lalu sesak nafas, saturasi oksigennya turun, ya, demam, batuk, ya, ciri khasnya sesak nafas itu ya. Dan itu adalah pasti Delta. Tapi kalau Omikron ya kayak Pak Santo tadi, kayak istri saya, ya kayak Jolin, ya, kayak Henry Giovanni, ya, seperti itu. Jadi karena sering dipropagandakan bahwa Omikron ini tidak terlalu berbahaya, akhirnya semua pada abai, semua pada lalai, ternyata masih ada Delta gitu ya. Jadi teman-teman tentang virus itu bukan berarti saya nakut-nakuti terus ditakut-takuti, wong jemaat kok ditakut-takuti, bukan ya. Itu bentuk kecintaan saya kepada jemaat. Ya karena istri saya sakit kemarin dengan Jolin, itu kurang lebih kami beli obat sendiri dan PCR seluruh rumah ya. Itu habis 4 jutaan loh, hampir 5 jutaan loh. Ya. Bayangin yang sakit orang tua. Ya. Habisnya segitulah. Saya mikir kalau jemaat kena, teman-teman kena, aku enggak bisa kasih uang. Ya. Ini loh uang 2 juta tolong dibagi, enggak bisa. Daripada gitu ya mendingan kita sehat ya. Tadi Kesia kan ngomong ternyata sakit itu enggak enak. Ya, dari zaman unta belum bungkuk, sakit itu enggak enak. Gitu ya. Jadi makanya hati-hati, jangan sok. Nah, lagian hari ini Pastor Fendi ini di grup Diaken posting nih ya, bahwa kasus COVID-19 Republik Indonesia hari ini naik ya, melampaui varian Delta di bulan Juni, Juli, Agustus tahun lalu. Bayangin ya. Jadi prosentasenya itu melebihi Delta. Jangan berkata, Pak mendingan saya sakit Omikron aja Pak. Ya mendingan enggak usah sakit gitu loh ya. Kalau milih itu milih yang bagus. Daripada saya enggak kena Omikron. Memang ada satu studi yang agak sedikit nyeleneh ya. Seperti Henry Giovanni tadi.
kalau kita sudah kena Omikron, katanya, tapi saya belum mendapatkan buku putihnya ya. Katanya itu nanti kita akan kebal dengan berbagai macam varian-varian yang lain. Apa iya, apa tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, mari kita sehat, ikuti protokol kesehatan yang betul, jangan abai. Kalau pulang ke rumah itu ya segera mandi dan keramas, itu wajib. Itu standar, gitu ya. Tapi kalau memang nggak mau standar, saya kira hidup di hutan sendiri, itu ya itu nggak usah mandi. Ya itu di hutan kan nggak menulari siapa-siapa. Ya, tapi kalau kita cinta keluarga, kita cinta orang-orang yang kita cintai, kita cinta jemaat. Saya itu dengan Pastor Fendi itu kemarin ngomong, Pen, akhir bulan kita live streaming, ya. Tapi ada yang kesana kemari, ada yang, waduh saya pikir, saya tadi barusan ngomong, batal, tidak ada live streaming, kita tapping lagi, ya. Karena kita mengasihi, ya. Jadi seringkali saya tuliskan, sehatku, sehatmu, sehat kita semuanya. Jadi itu saja, kalau saya ngomong terus nanti kelamaan ya. Saya kira teman-teman sudah tahu apa yang akan saya bicarakan dan itu adalah lagu saya. Terus saya mengingatkan bukan nakut-nakuti karena saya membaca beberapa hal ya. Katanya saya suka nakut-nakuti jemaat. Ya mendingan dikasih firman. Ya firman bagus. Firman itu untuk menegur, menasehati dan Tuhan ngomong barang siapa ku kasihi, dia akan kutegur dan ku hajar. Bukan ku ajar, tapi ku hajar. Dihajar itu bisa juga dipukul bokongnya, bisa juga dijewer kupingnya, bisa juga diteriakin, "Woi, salah!" gitu ya. Itu dihajar. Ya. Jadi ketika saya teriak sama teman-teman, hati-hati, itu bukan berarti saya kurang iman lalu ngajak teman-teman untuk mari kita downgrade iman kita, tidak. Tapi dengan tidak ada hikmat kita akan jatuh dalam kekonyolan. Itu ya. Tanya sama istri saya tuh sampai sekarang batuk-batuk, ya apa batuk itu enak? Nggak enak toh, baru ngomong. Gitu. Nah kalau saya tidur berdepan-depan gitu, ya pas lagi mau mimpi gitu dia batuk di depan hidung saya, gitu. Nah saya minger ke sana kan, jadi itu tetap juga nggak enak teman-teman ya. Jadi mari sehat jasmani rohani, jiwa dan tubuh kita ya supaya kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Dan pesan yang terakhir untuk kita semuanya, jangan ngeyel, jangan tegar tengkuk. Ya, ini pandemi belum selesai. Belum selesai. Ya, nanti kalau tak ceritain lagi kita enggak bisa tidur. Saya enggak perlu cerita karena ini menakutkan ya. Yang penting tetap cinta Tuhan, banyak doa, ya, cinta keluarga. Ya, bukan hanya atraksi-atraksi I love you seperti kemarin itu, ya. Apa itu? Valentine. Ya, saking mangkal saya pohong singkong itu iket-iket di foto itu Valentine ya. Jadi yang penting itu detailnya sikap hati kita, bukan tampilannya, bukan seremonialnya. Hatimu bagaimana kepada Tuhan, kepada keluarga dan kepada sesamamu. Yaitu perubahan yang harus kita lakukan di masa-masa sukar seperti ini. Ya, sekali lagi perubahan yang kita lakukan di masa-masa sukar seperti ini. God bless you. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus. Baik teman-teman, karena sudah waktunya, saya akan ajak kita semua untuk sama-sama berdoa syafaat. Kebetulan sudah ada yang masuk ya, yang di kolom komentar. Kita akan berdoa untuk Pastor Daniel Fernando yang sakit demam sudah 2 hari. Kemudian Kak Tukul meminta doa untuk anaknya Alfian yang demam. Bapak Isku Rosmandagi, Pastor, minta didoakan juga untuk orang tuanya yang lagi sakit panas dan batuk sudah 2 hari. Dan Ibu Nelly, dan juga tadi untuk Ibu Tri dan Pak Santo. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Sama-sama kita akan akhiri GIC kita, nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita tundukkan hati, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak di dalam sorga, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur, kami sudah menyelenggarakan GIC secara online Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berdoa khusus untuk Pastor Daniel Fernando yang sakit demam sudah 2 hari. Kiranya Tuhan, dengan biluh-biluh Tuhan Yesus, kami berdoa,
biarlah Tuhan memberikan kesembuhan ilahi untuk Pastor Daniel Fernando. Sakitnya disembuhkan, dan kami percaya besok mengalami kesembuhan dan sudah bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak dari Pak Tukul, yaitu Alfian, juga sedang sakit demam. Kiranya Tuhan, dengan kuasa anugerah-Mu, biluh-biluh-Mu, Tuhan juga menyembuhkan Alfian. Biarlah Alfian bisa normal, suhu badannya normal, sehat kembali, bisa beraktivitas, dan disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua dari Bapak Isku Rosmandagi yang di Manado, sakit panas dan batuk sudah 2 hari Tuhan. Mari Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu, biarlah dengan biluh-biluh Tuhan Yesus juga menjamah orang tua dari Bapak Isku Rosmandagi. Kami berdoa biar sakit panasnya dan batuknya juga disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Bu Nelly, untuk keluarganya Tuhan. Kerinduan hatinya, keluarganya dipulihkan, keluarganya mengalami anugerah. Kami berdoa, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami berdoa, biarlah keluarganya, suaminya Tuhan jamah, supaya keluarganya dipulihkan Tuhan. Ada damai sejahtera, shalom, dan sukacita Tuhan kembali memenuhi rumah tangga dan keluarga dari Bu Nelly. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Tri, sekeluarga, dan juga Pak Santo. Biarlah anugerah Tuhan terus menyempurnakan proses kesembuhan daripada keluarga mereka. Kami percaya anak Tuhan dibedakan, anak Tuhan mengalami anugerah, anak Tuhan disembuhkan oleh iman mereka Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan itu mengalir sempurna, menyembuhkan, dan kami percaya juga memulihkan. Sukacita, damai sejahtera, terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Sebab kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua dari kami yang mengikuti ibadah GIC ini Tuhan. Bapak Paulus, Pastor Charlton, Pak Henry Giovanni, Iva, Kesia, Ci Marcel, Pastor Daniel, Pastor Rudy, Ko Santo, Su Henry Wijaya dan Ripka, Citabi, Butri dan keluarga, Pak Tukul dan keluarga, Pak Pastor Villa dan keluarga di Highland Park, keluarga Pak Yusuf, Dedi, dan juga Cijen bersama keluarga. Biarlah kami semua mendapatkan anugerah Tuhan, kami dilindungi Tuhan, kami dijagai Tuhan, dijauhi dari segala paparan virus COVID. Demi nama Yesus, kami juga berdoa, biarlah kuasa dari Yesus menutup bungkus kami bersama dengan orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, dan kami berdoa supaya ketika kami beraktivitas, kami keluar masuk rumah, ada pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga menjagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang hari-hari ini mengalami badai pandemi COVID gelombang ketiga Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan supaya kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, supaya kami bisa melalui ini dengan tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan terus menuntun bangsa kami keluar dari badai pandemi COVID. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga menjagai, melindungi, dan juga memberkati setiap nakes-nakes yang bertugas di rumah sakit, keluarga-keluarga yang dirawat, yang terkena pandemi Tuhan, yang isoman maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami untuk tetap terus bertahan dan juga mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini kami dipersatukan untuk kami sama-sama mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus mau mengandalkan Tuhan, kami terus mau memaksa pikiran kami dengan menggunakan pikiran Kristus, supaya kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebelum kami berpisah, kami rindu, kami memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kanan kita, mari kita perkatakan kata-kata iman dengan suara yang mantap, dengan hitungan yang ketiga. 1, 2,
3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya apa yang kami imani dan kami perkatakan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan menerima anugerah berkat yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Haleluya. Semua angkat kedua tangan kita. Sebelumnya kita berdoa buat Pak Franky, anak Pak Daud, yang dibawa ke rumah sakit karena juga kena COVID dan juga ada gangguan lambung. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan kuasa anugerah-Mu, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua keluarga Pak Daud Ibrahim juga semuanya dilindungi, disembuhkan, dan tidak ada yang mengalami sesuatu yang buruk. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Kami mengangkat kedua tangan kami, terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuat kuasa yang datang daripada Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Bila. Ya. Kabar-kabari gimana keadaannya di Gunung Salak ya?